Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Nada. Siang ini kami akan sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, kebakaran hebat menimpa kapal perikanan nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Pelindo 3, Kota Tegal pada Sabtu 29 Januari sekira pukul 4 dini hari. Dari yang semula diperkirakan jumlahnya ada 9 kapal, data terbaru Polres Tegal Kota jumlahnya bertambah menjadi 13 kapal. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Fajar Bahrudi di sana. Halo Fajar. Ya, halo Firda. Fajar, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi belasan kapal nelayan di Tegal ini terbakar? Ya, Firda, terima kasih. Jadi betul telah terjadi belasan kapal nelayan yang mengalami kebakaran hebat. Saat ini sendiri lokasinya ada di Pelabuhan Pelindo 3, Tegal. Untuk kejadian kebakaran kapal ini diketahui pertama pada pukul setengah 5 pagi atau 4.30 waktu Indonesia Barat. Nah, yang mengetahui pertama ini merupakan penjaga malam di Pelindo Tegal. Ada penjaga malam yang mengetahui dan dia melihat ada salah satu kapal, itu kapal cumi ya, kapal cumi itu mengalami gangguan listrik atau konsleting listrik ya. Dari konsleting listrik itu kemudian terjadi percikan api, dan karena pelabuhan Tegal ini kondisinya sangat padat dengan kapal nelayan, akhirnya api itu cepat membesar dan menjalar ke kapal-kapal yang lainnya. Dan kebetulan juga memang para nelayan ini sedang pada pulang karena kapal-kapal mereka harus mengurus perizinan. Dan berdasarkan info terbaru saat ini yang kami dapatkan dari Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Rahmat Hidayat, bahwa jumlah kapal yang terbakar sudah mencapai 17 kapal. Itu data terbaru pukul 12 siang ini. Nah, sedangkan pada pukul 6 pagi ketika kami sampai ke lokasi, itu masih ada 9 kapal. Kemudian pada pukul 8 itu baru 13 kapal, dan saat ini sudah 17 kapal. Seperti itu, Firda. Ada 17 kapal yang saat ini terbakar begitu ya. Bagaimana untuk proses pemadaman berlangsung? Kabarnya saat ini juga masih belum padam api di sana. Ya, sampai saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, lalu dibantu juga oleh personel polisi dan juga oleh personel TNI AL dan TNI Darat. Memang satu kapal ini harganya mungkin sekitar 5 miliar sampai 7 miliar, maka jika kita hitung atau kita kalikan mungkin 80 miliar ke atas itu sampai seperti itu. Dan tidak hanya kerugian yang dialami oleh pemilik kapal, namun kerugian ini pun berdampak kepada para ABK kapal. Tentu saja akan banyak ABK yang akhirnya menganggur, karena dalam satu kapal itu bisa berisi 20 sampai 25 ABK, maka sekitar 300 lebih APK akan menganggur setelah kejadian ini, seperti itu, beda. Dan para pemilik kapal pun berharap dalam hal ini pemerintah pusat, karena pelabuhan ini sudah diambil alih oleh Kementerian Perikanan, para pemilik kapal berharap agar pelabuhan Tegal ini yang sudah over kapasitas atau kapasitasnya sudah tidak memadai untuk menampung kapal ini bisa segera dilakukan perluasan. Dan mereka pun berharap agar kementerian membantu mereka dalam mempercepat dan mempermudah pengurus perizinan sehingga kapal-kapal ini tidak menumpuk di pelabuhan. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad. Kami tunggu kembali laporan Anda selanjutnya mengenai update terkini mengenai kebakaran di Tegal. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik kapal Tambari Gustam dan juga AKBP Rahmat Hidayat, Kapolres Tegal Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Jam berapa, Mas? Ini sekitar jam 4, Mbak. Sekitar jam 4. Iya, kami dikabari sebelum subuh.
kan masih kecil api belum juga. Tapi karena posisinya begitu besar, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak juga karena tidak bisa melihat kapal kami terbakar. Kemarin baru kejadian. Nah ini lagi. Ya akibat karena penumpukan kapal itu yang tidak bisa dievakuasi. Nah, banyak terjadi kejadian yang penumpukan akibat penumpukan, kemudian keterbatasan tenaga manusia, sehingga ya tapi ya sebagian kita masih bisa bersyukur lah, karena bisa disatuin bersamakan dengan masyarakat lain. Kami tarik bersama-sama dengan petugas ya sebisa mungkin ya, karena posisinya memang berhenti di kita. Susah untuk kapal jaringan, kapal jaring tarik berkantong, dengan kapal fishing. Kalau tiap kapal kerugiannya mencapai berapa, Pak? Waduh, nggak bisa dihitung ya. Ini kan ya miliaran, Mas. Bom sekali melaut nanti perbekalannya antara 5 sampai 10. Itu sekitar 2 miliaran lah. Per kapal ya? Per kapal 2 miliar, plus minusnya 2 sampai 5 miliar, Pak. 2 sampai 5 miliar. Tengah jangkar ya. Kemudian kejadiannya tadi pagi pukul 4.30 ada satu kapal yang bermasalah listriknya, kemudian menimbulkan percikan api, kemudian terjadi kebakaran. Karena padatnya jumlah kapal yang ada di sini sehingga api cepat menyebar. Dan sampai saat ini terdata ada sekitar 13 kapal yang sudah terbakar. Upaya kita lakukan adalah kita melokalisir kapal-kapal yang ada yang telah terbakar untuk tidak menyebar ke kapal-kapal yang lain. Kesulitan kita karena memang lokasi yang sangat sempit, kolamnya sangat sempit, sedangkan jumlah kapal begitu banyak, ratusan, sangat padat sekali, sehingga kita harus melakukan upaya ekstra. Dan kita sudah didukung oleh pemadam kebakaran bukan hanya dari Tegal kota, tetapi dari wilayah-wilayah sekitar seperti Tegal Kabupaten, dari Pemalang, dan dari Brebes sudah berupaya bersama-sama membantu kita untuk memadamkan api ini. Semua stakeholder yang terlibat di sini, kita tengah berupaya juga memastikan keselamatan warga menjadi prioritas. Karena lokasi yang sangat berdekatan juga dengan pemukiman, sehingga kita ingin memastikan lokasi ini dapat tetap kita jaga, tetap steril, tidak ada dampak yang muncul dari kebakaran ini. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, hanya ada luka ringan dari salah satu awak kapal yang tengah berusaha tadi memadamkan api. Cukup ya. Polisi bernama Aibda Christine Panjaitan yang merupakan penyidik unit PPA Polrestabes Medan diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu ASN kantor camat Medan Baru bernama Hesti Sitorus. Menurut pengakuan Aibda Christine, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Hesti di ruang penyidik PPA Polrestabes Medan. Namun memang benar sempat terjadi keributan di dalam ruangan PPA Polrestabes Medan saat Hesti mengantar dua terlapor kasus penganiayaan bernama Rosianti Ginting dan Purnama Rika Ginting. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Vian di sana. Halo Vian. Ya, halo rekan Firda. Ya. Vian, bisa Anda informasikan kapan kejadian keributan dan dugaan penganiayaan tersebut terjadi? Ya, baik rekan Firda dan juga para tribun di rumah. Ya, saya informasikan bahwasanya kejadian keributan yang terjadi di Polrestabes Medan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Saat itu Hesti, seorang ASN ini mendatangi Polrestabes Medan bersama dua orang terlapor. Saat itu terjadi keributan antara penyidik dengan Hesti ini. Baik, begitu rekan Firda. Apa penyebab dari Aibda Christine Panjaitan ini dituding melakukan penganiayaan terhadap teman terlapor atas kasus penganiayaan? Ya, baik rekan Firda. Keterangan dari Aibda Christine ini, pada saat itu dia sedang melakukan pemeriksaan di dalam ruang penyidik. Namun tiba-tiba Hesti, seorang ASN ini datang bersama dua orang terlapor, mendatangi dan langsung membuat keonaran di dalam ruangan penyidik tersebut. Kemudian penyidik ini mengatakan bahwasanya apa kapasitas dari Hesti sendiri terkait dalam persoalan tersebut. Namun Hesti tetap ngotot bahwasanya dia merupakan teman dari
terlapor ini dan harus dijadikan saksi oleh polisi. Namun polisi mengatakan bahwasanya mereka saat itu telah bekerja sesuai dengan SOP-nya. Namun ST ini tidak terima dan terjadi keributan di situ karena ST sempat ingin merekam suasana di ruang penyidik Polrestabes Medan tersebut. Namun pihak polisi menghalang-halangi aksi dari ST itu. Mereka pun sempat tolak-tolakan begitu di dalam karena penyidik menyuruh ST ini untuk keluar dari ruang penyidik karena tidak ada kepentingan apapun di dalam perkara ini. Baik, begitu rekan kerja. Kemudian, Alfian, apa alasan dari penyidik sendiri tidak menjadikan Hesti ini sebagai saksi dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang rekannya? Ya, baik rekan Firda. Dari keterangan polisi, alasan polisi tidak melibatkan Hesti ini sebagai saksi. Menurut keterangan dari korban penganiayaan tersebut yang membuat laporan, bahwasanya nama Hesti ini memang tidak ada di dalam BAP, sehingga polisi tidak memanggil Hesti ini sebagai saksi sejauh ini. Namun kata polisi, kalaupun memang dari terlapor ataupun pihak pelapor ada menyebutkan nama Hesti ini berada di TKP kejadian dan menyaksikan kejadian itu, polisi mengatakan akan kedepannya akan memanggil si Hesti ini sebagai saksi. Namun sejauh ini polisi katanya masih memeriksa saksi dari terlapor yang merupakan teman Hesti. Baik, begitu betul. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alfian, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fian juga sudah menghimpun keterangan dari Aibda Christine Panjaitan, penyidik unit PPA Polrestabes Medan. Berikut liputannya untuk Anda. 24, di mana saya bersama dengan tim, juga anggota ASN PHL yang ada di unit PPA, sedang berada di ruangan. Nah, di saat itu kami baru menyiapkan berkas yang mau kami periksa, ada yang mau datang, kami akan melayani masyarakat. Terus di situ tiba-tiba ada suara dari lorong pintu masuk, berteriak dengan mengatakan, yang mana ruangan Ibu Kristina, yang mana ruangan Ibu Kristina. Nah, sambil mengintip 4 orang perempuan yang tidak saya kenal. Terus dilihat sama ASN, cari siapa Bu? Kata ASN pada mereka berempat ini. Dibilang, mencari Ibu Kristina, yang mana ruangannya? Begitu dia bilang. Ditanya buru ginting ini. Terus dibilang, ini ruangannya Bu. Nah, di antara mereka berempat sempat bertengkar. Kan sudah aku bilang, ini ruangannya, ini ruangannya. Habis itu, ASN mereka menanyakan, yang mana orangnya? Terus menunjukkan sama ASN kita di ruangan, itu ibunya ada di dalam. Terus saya menghampirin, mengatakan sambil duduk di situ, saya orangnya Bu, apa yang bisa saya bantu sama Ibu? Saya bilang. Terus dia nunjuk-nunjukkan, kenapa kau naikkan sidiknya? Kenapa kau panggil orang ini tersangka? Apa buktimu? Apa animu? Dia bilang ke saya, Ibu ada keperluan apa datang kemari? Saya bilang sama si Boru Torus ini, tadi awalnya saya nggak tahu, baru saya tahu dia Boru Torus. Terus dia bilang sama saya ada berada di ruangan, di tempat kejadian. Kenapa tidak kau periksa? Loh, Bu, tenang dulu. Ibu siapa? Keperluannya apa? Terus datang Boru Ginting 2 mengatakan kepada saya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wilayah perkotaan Kabupaten Malinau diterjang banjir karena luapan air sungai. Permukiman penduduk di sepanjang aliran Sungai Mentarang, Sungai Sesayap, Sungai Malinau terendam banjir seharian sejak Jumat 29 Januari kemarin. Banjir mengenangi 4 wilayah kecamatan di Malinau dan sekitarnya seharian akibat curah hujan yang tinggi. Sejumlah ruas jalan poros tergenang luapan air sungai hingga setinggi pinggang orang dewasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri. Halo, Supri. Halo rekan Firda. Ya, Supri, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi terkini banjir di wilayah Malinau? Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners.
Tepatnya kejadian banjir di Kabupaten Malinau hari Jumat kemarin, tanggal 20, dan mencapai puncaknya pada malam hari tadi, dan dikabarkan pada pagi harinya sekitar pukul 9 itu mulai terjadi banjir di wilayah 4 wilayah sekitar wilayah perkotaan Kabupaten Malinau. Untuk kondisi terkini saat ini, luapan air sungai diperkirakan sudah mulai surut, dan tampak hasil pantauan kami di beberapa lokasi ada beberapa wilayah dan jalan poros yang memang sebelumnya tergenang banjir sejak malam tadi tampak mulai surut. Di antaranya ada di jalan poros Malinau, Kabupaten Malinau menuju ke Kecamatan Malinau Barat, tampak wilayah tersebut mulai surut luapan air dari sungai mulai surut. Untuk peristiwa banjir tersebut dikatakan berdampak terhadap ribuan kepala keluarga atau ratusan hunian yang dimana mendiami wilayah sungai di sepanjang Sungai Mentarang, Sungai Sesayap, dan Sungai Malinau, dan beberapa anak sungai di wilayah sungai besar di Kabupaten Malinau. Untuk saat ini perkiraan pada saat siang hari ini mulai tampak ketinggian air mulai surut, di mana sebelumnya jalan-jalan poros yang malam tadi tergenang hingga setinggi pinggang orang dewasa atau setinggi lutut orang dewasa mulai susut dan dapat dilalui kendaraan bermotor. Sebelumnya beberapa akses jalan menuju jalan poros di Kabupaten Malinau sempat tergenang sehingga pengendara sepeda motor atau pengendara roda 4 tidak dapat melalui wilayah tersebut dan terpaksa mengambil jalur alternatif yang lain. Puncak banjir diperkirakan sampai pada tengah malam tadi hingga pergantian hari pada dini hari tadi, dan menurut keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan penanggulangan bencana di Kabupaten Malinau mulai surut sekira pukul 4 pagi tadi, Firda. Supri, untuk bagaimana saat ini untuk langkah pemerintah daerah sendiri untuk menyikapi banjir bencana di Malinau? Ya, kebetulan pagi tadi juga kami sempat bertemu dengan beberapa petinggi atau pejabat daerah Kabupaten Malinau yang dimana melakukan pada saat yang bersamaan melakukan kunjungan maraton ke beberapa wilayah di Kabupaten Malinau yang terdampak banjir, utamanya di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau, di mana ada titik-titik yang berada di wilayah dataran rendah yang terendam banjir seperti di Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, dan Pelita Kenaan tampak mulai surut juga. Dan dari pemerintah daerah sendiri untuk saat ini belum dapat memberikan perakiraan berapa jumlah warga yang terdampak akibat banjir tersebut. Namun dipastikan bahwa banjir kali ini dikatakan lebih besar daripada banjir yang terjadi pada tahun kemarin, tepatnya pada hari Minggu 16 Mei 2021 lalu yang disebut juga sebagai banjir besar. Namun untuk saat ini pendataan masih dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan nantinya data berjenjang akan didata oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat RT, desa, hingga kecamatan dan kabupaten kita. Supri, kabarnya banjir kali ini lebih besar dari bencana banjir tahun lalu gitu. Seperti apa perbedaan banjir kali ini dan tahun lalu di Malinau sendiri? Ya, untuk tahun lalu tepatnya hari Minggu 16 Mei 2021 lalu masuk dalam salah satu bencana paling besar di Kabupaten Malinau dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Hal tersebut dikatakan karena hasil pemetaan dari BPBD sendiri ada beberapa wilayah yang masuk di dataran menengah ke bawah itu juga terdampak banjir. Nah, untuk bencana banjir pada kali ini, pada tahun ini, tepatnya pada 28 Januari 2022 kemarin, dikatakan bahwa banjir ini lebih besar atau hampir serupa dengan banjir besar yang pernah terjadi pada tahun 1998 silam di Kabupaten Malinau. Kami juga sempat mewawancarai beberapa warga yang menghuni permukiman di sepanjang Sungai Malinau, mengatakan bahwa debit air memang hasil pantauan dari masyarakat setempat bahwa kali ini memang banjirnya lebih tinggi daripada
dibanding banjir yang terjadi pada tahun lalu, yang disebut-sebut banjir yang tahun lalu disebut-sebut sebagai banjir terbesar dalam kurun 20 tahun terakhir. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bupati Malinau sendiri, MP Wemawa, bahwa bencana banjir kali ini dikatakan sebagai bencana banjir terbesar karena ada beberapa kediaman sebelumnya tidak tersentuh oleh banjir sama sekali sejak tahun 2000. Pada malam tadi puncaknya pada malam tadi itu mulai tersentuh air, atau dalam artian mulai masuk ke rumah-rumah warga. Untuk beberapa lokasi yang ada di wilayah Kecamatan Malinau Kota, termasuk Malinau Utara dan Malinau Barat. Di Malinau Barat terutama yang paling terdampak banjir adalah di Desa Tanjung Lapang, di mana selalu dijadikan patokan bahwa wilayah ini ketika tergenang banjir menandakan bahwa wilayah tersebut yang paling terdampak banjir. Artinya beberapa permukiman yang terimbas banjir juga dapat diukur dari ketinggian berdasarkan pengukuran metode tradisional dari masyarakat setempat, yaitu mengukur ketinggian air berdasarkan ketinggian kediaman mereka sendiri. Dan memang dikatakan bahwa untuk banjir kali ini ada beberapa kediaman yang tidak tersentuh banjir, dan kali ini baru tersentuh banjir, sehingga disebut-sebut bahwa bencana banjir kali ini lebih besar daripada bencana banjir yang terjadi tahun lalu, yang dikatakan bencana banjir tahun lalu dikatakan sebagai bencana banjir terbesar dalam 20 tahun terakhir. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Supri juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Malinau, WMP Wemawa. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, masih dikit ya Pak. Masih 2 meter. Masih agak lambat Pak. Ini dalam kedua setelah 89. 98 ayo. 98 lebih besar lagi. Saya bangun rumah itu, rumah saya itu 2000 itu belum pernah banjir sebesar itu. Ya. Nah, waktu itu masih saya baru nikah, itu banjir besar itu di rumah. Banjir Pak ya. Nah, Sempat ikut di rumah ini. Dan itu 2098 kalau nggak salah. 98 akhir. 98. Ya. Itu banjir Itu, terbesar. tapi masih kecil. Masih kecil itu sama ini. Rumah kami yang hanyut, Pak. Besar itu Pak. Lantai papan kami. Kita kemarin hanyut. Jenazah Grace Karundeng, warga Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang meninggal dunia di Kanada akhirnya tiba di rumah duka Air Madidi, Minahasa Utara pada Jumat 28 Januari. Jenazah Grace Karundeng disambut isak tangis keluarga, tak hanya keluarga. Haru biru juga dirasakan oleh pelayat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis di sana. Halo, Arthur. Halo, rekan Arthur. Selamat siang, Firda. Halo, rekan Arthur. Ya, selamat siang, Firda. Rekan Arthur, halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Firda. Ya, Arthur, bisa Anda informasikan bagaimana untuk suasana rumah duka dari Grace Karundeng ini? Halo, rekan Arthur. Suara. Rekan Arthur bisa mendengar kami dari studio. Rekan Arthur bisa mendengar kami dari studio. Kami belum terdengar jelas suara Anda dari sana. Mungkin bisa didekatkan kembali mic
Ya. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Manado, Arthur Rompis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jembatan yang amblas di Dukuh Mlokolegi, Desa Celep, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, dikenal angker. Jembatan tersebut sendiri berdekatan dengan lokasi pemakaman Dukuh setempat dan berada di bawah cekungan. Bukan karena lokasinya yang berdekatan di dekat makam yang membuatnya angker, melainkan karena sering terjadi kejadian aneh seperti penjual sandal yang menabrak pembatas jalan saat kondisi jalan baik-baik saja hingga ular besar yang menyeberang kemudian menghilang misterius di jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari. Halo Septi. Halo Firda, ya. Septi, bisa Anda informasikan bagaimana kesaksian warga sendiri untuk peristiwa jembatan amblas ini? Ya, Firda, sebelumnya pada hari Jumat sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat atau Jumat dini hari, jembatan di Dukuh Mlokolegi, Desa Celep, Kabupaten Sragen ini amblas, tiba-tiba amblas yang sempat mengagetkan warga yang saat itu tengah tertidur. Salah satu warga yang mengalami atau merasakan dampak dari jembatan amblas ini yakni Mulyadi, yang rumahnya tidak jauh dari lokasi jembatan amblas tersebut. Mulyadi ketika itu waktu sekitar 2:30, ia masih tertidur dan istrinya sudah terbangun dan merasakan getaran dari jembatan amblas tersebut hingga ke rumahnya yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya tersebut. Kemudian pukul 3 kembali terjadi longsor yang juga getarannya dirasakan hingga ke rumahnya. Kemudian pada saat Mulyadi terbangun juga terdengar suara teriakan dari arah jalan yang kemudian setelah mendatangi jalan tersebut sudah didapati jembatan di Dukuh Mlokolegi tersebut yang menghubungkan jalan Sragen Jambangan sudah amblas dan kondisinya amblas selebar kurang lebih 7 meter. Ya, Firda. Septi, apakah ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa amblasnya jembatan ini? Ya, baik, karena peristiwa amblasnya jembatan di Dukuh Mlokolegi tersebut terjadi pada dini hari, sempat membuat dua pengendara yang melintas terperosok ke dalamnya, yakni Sunarti, warga Celep juga, dan satunya lagi Fajar yang merupakan juga warga sekitar gitu. Ketika Sunarti yang akan pergi berbelanja ke pasar untuk warungnya, namun karena kondisi jalanan sekitar gelap dan tidak mengetahui karena telah terjadi longsor, Sunarti terperosok ke dalamnya dan terjepit bronjong yang ada di sepeda motornya tersebut, dan dari terperosok tersebut membuat Sunarti mengalami luka yang cukup serius, yakni patah tulang di bagian kaki dan bagian tangan. Sedangkan terdapat satu lagi yakni Fajar yang sehabis pulang dari bekerja untuk pulang ke rumahnya yang juga tidak mengetahui telah terjadi jembatan amblas tersebut, yang kemudian dia beserta sepeda motornya terperosok ke dalam jembatan tersebut. Namun Fajar berhasil selamat dan hanya mengalami luka yang tidak serius. Ya, Firda. Untuk lokasi jembatan yang amblas ini, kabarnya terkenal angker begitu. Bisa Anda informasikan terkait hal ini, Septi? Ya, benar, oleh warga sekitar lokasi tersebut terkenal angker. Selain karena lokasinya yang berdekatan dengan pemakaman warga, juga tak jauh dari jembatan terdapat satu air terjun yang biasa digunakan oleh warga yang akan mencari keris di situ. Beberapa warga pernah mencari keris di situ, pernah mengambil keris di situ yang ditunggu oleh sosok Naga Sosro, yakni ular naga di situ, yang biasanya diambil pada saat hari Suro atau bulan Suro tersebut, dengan beberapa orang bertapa di situ. Kemudian warga juga beberapa kali mengalami kejadian aneh di lokasi jembatan tersebut, seperti salah satu pedagang sandal yang tiba-tiba menabrak pembatas jalan yang ada di sebelah kiri hingga membuat rodanya terlepas karena melihat sosok yang sedang lewat, namun ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian ada juga ular besar yang lewat menyeberang jalan. Kemudian setelah ditunggu cukup
lama ular tersebut tiba-tiba menghilang. Dan memang dari warga sekitar tak jauh dari situ juga ditemukan watu gajah yang yakni batu berukuran besar yang masih menjadi misteri terhadap keberadaannya yang memang terkenal angker. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua pada Kamis 27 Januari sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Kedatangan Panglima TNI ini pasca adanya kontak tembak KKP dan TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak yang mengakibatkan 3 prajurit tewas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus di sana. Halo, Marcel. Baik, selamat sore rekan Firda. Marcel, bisa Anda informasikan apa saja agenda Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat berkunjung di Timika, Papua? Baik, rekan Firda dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa terkait kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kabupaten Mimika, adapun agenda sebagai berikut, yaitu melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi TNI di wilayah Provinsi Papua. Kemudian Panglima Jenderal TNI juga melakukan kunjungan terhadap atau melayat di tempat persemayaman ketiga prajurit yang meninggal di Distrik Gome Kabupaten Puncak di markas Yonif 754 di Jalan Transnabire. Adapun kegiatan-kegiatan lain yaitu membahas
bagaimana solusi ke depan untuk menanggapi masalah yang terjadi selama beberapa pekan terakhir khususnya di Papua. Begitu rekan Firda. Marcel, apa sikap dari TNI sendiri terkait kejadian yang menewaskan 3 prajurit TNI ini? Baik rekan Firda dan Tribuners, untuk kejadian saat ini memang ada pun solusi-solusi yang perlu menjadi tanggapan, dan memang sesuai pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika kemarin di Hotel Rimba Papua, mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan pelaku atau oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini, mereka akan membalasnya, atau polisi atau tentara terus mengejar, dan sudah dikantongi nama-nama para pemberontak ini. Begitu rekan Firda. Pasca adanya kejadian kontak tembak yang menewaskan 3 prajurit di sana, apakah nantinya juga ada penambahan pasukan di wilayah Papua sendiri, Marcel? Baik rekan Firda dan Tribuners, untuk sesuai pernyataan penambahan pasukan di wilayah Papua yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kemarin sore kepada awak media, bahwa tidak ada penambahan personil dari satuan TNI. Namun personil yang ada yang bertugas di Papua saat ini itulah yang digunakan. Namun personil-personil ini akan mendekatkan diri lebih humanis, seperti melakukan komunikasi sosial atau komsos, dan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya humanis. Jadi dengan kejadian ini dapat saya tambahkan bahwa tentunya TNI tidak tinggal diam, dan memang saat ini baru saja tadi pagi Panglima berangkat menuju ke Jakarta setelah Panglima tiba hari Kamis sekitar jam 9 malam ya. Terus baru berangkat tadi pagi itu benar. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya terkait penanganan konflik di Papua, ia mengatakan tetap akan bekerja keras dan terus mendukung segala program kegiatan baik dari Kodim dan jajaran untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun pendekatan secara humanis kepada warga masyarakat yang ada di setiap pos yang sudah ditempati oleh TNI. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Marcelinus, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Marcel juga sudah menghimpun keterangan dari Panglima TNI Andika Perkasa. Berikut liputannya untuk Anda. Kami semua melakukan tugas rutin. Dan justru pada saat kami bertugas itulah diserang. Nah, jadi terus terang mereka-mereka yang memilih cara-cara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mau tidak mau harus membayar, dalam hal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami sudah memiliki beberapa nama dari pengumpulan informasi dan intelijen. Kita sudah lakukan evaluasi juga tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, khususnya mereka yang bertugas di Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, Sanusi 49 tahun, dituntut 25 kali cambuk. Pembacaan tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Abdia, Muhammad Iqbal, pada Kamis 27 Januari siang di Mahkamah seusai kedapatan bermain judi kartu poker bersama rekannya di Kampung Alu Pisang, Kecamatan Kuala Bate. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Rahmat Saputra di sana. Halo Rahmat. Halo rekan Firda. Rahmat, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kasus Ketua KIP Abdia ini bisa dicambuk 25 kali? Untuk diketahui bahwa ini masih tuntutan ya, masih tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Kemungkinan minggu depan dia akan divonis.
Namun untuk diketahui bahwa kasus Ketua KIP ini terjadi sejak 9 September 2021 lalu, yang mana dia bersama dengan 9 rekannya itu kedapatan bermain judi. Namun kasus ini sempat terhenti beberapa pekan karena memang ada beberapa orang yang saat itu dilakukan penggerebekan sempat kabur. Namun setelah beberapa hari kejadian, 2 orang yang ikut serta waktu itu menyerahkan diri, termasuk Ketua KIP. Awalnya dia sempat kabur juga karena memang dia sempat ketinggalan handphone, sehingga itu menjadi dasar beliau dinyatakan sebagai tersangka dan ikut serta dalam kasus perjudian ini. Jadi sejak itulah kasus ini bergulir dan baru pekan lalu dimulai sidang, dan hari ini dinyatakan beliau dituntut 25 kali cambuk sesuai dengan pasal 19 Kanun Aceh nomor 14 tahun 2000 melakukan maisir atau perjudian. Memang untuk hukuman Sanusi ini atau Ketua KIP ini, mantan Ketua KIP ini lebih berat dari 7 rekan lainnya, karena memang beliau dalam penyelidikan sering berbelit, bahkan sering membuat penyidik kesusahan dalam mengungkapkan kasus ini. Begitu rekan Firda. Rahmat, apakah bisa Anda informasikan apakah Ketua KIP ini, terdakwa ini juga masih masuk ke kantor begitu dan masih berstatus sebagai Ketua KIP Abdia? Ya, memang Sanusi ini sejak ditetapkan tersangka awalnya memang masih masuk, bahkan status dia non aktif dari Ketua KIP itu 2 bulan setelah ditetapkan tersangka, dan sedikit agak lambat, namun sekarang dia non aktif dari ketua dan menjadi anggota, dan bahkan sampai saat ini dia masih masih masuk kantor seperti itu. Baik, kemudian untuk vonisnya sendiri akan dijatuhkan kepada Sanusi kapan? Rencananya itu pada tanggal Jumat depan, pekan depan, berarti sekitar tanggal 4. Bahkan sidang itu berbarengan dengan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena memang salah satu pasal penyelenggara pemilu itu dia telah dianggap melanggar dan bahkan bisa dipecat seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia Rahmat Saputra atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kanit Tipiter Polres Abdia, Aibda Fajarudin. Berikut liputannya untuk Anda. Maisir, di mana di sini kami jelaskan kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 9 September 2017 2021 sekira pukul 17.30. Berdasarkan informasi dari masyarakat, diperoleh bahwasanya ada beberapa orang melakukan perbuatan tindak pidana maisir di dalam kebun sawit, tepatnya di Desa Lukisan, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat Daya langsung bergerak menuju TKP. Kemudian di TKP personil kami mengamankan 7 orang pelaku maisir, di mana terdiri dari identitasnya adalah 1 SA, umur lebih kurang 49 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Belang Dalam, Kecamatan Babarot, Kabupaten Aceh Barat Daya. 2 TN, 53 tahun, pekerjaan PNS, dalam hal ini adalah seorang guru. Yang ketiga, dengan inisial AJ, umur lebih kurang 36 tahun, pekerjaan swasta. 4 IS, umur lebih kurang 49 tahun, pekerjaan petani. Pelaku salah satunya adalah oknum komisioner KIP Aceh Barat Daya. Jadi dikabarkan ada 3 orang yang melarikan diri, Bang? Iya. Untuk pelaku sebenarnya ada 10, dalam hal ini yang berhasil diamankan 7 orang dan 3 orang lainnya kita tetapkan sebagai DPO.
Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Pers Lampung mendatangi Polresta Bandar Lampung. Mereka yang berasal dari sejumlah organisasi profesi wartawan ini menyampaikan legal opinion terkait kasus dugaan intimidasi yang dialami 2 wartawan saat melakukan kerja jurnalistik. Intimidasi itu diduga dilakukan pihak keamanan di lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Vincentius Somafer di sana. Halo Soma. Iya, halo rekan Firda. Soma, bisa Anda informasikan seperti apa kronologi kekerasan berupa intimidasi yang diduga dialami oleh 2 jurnalis di Lampung ini? Iya, berdasarkan keterangan yang kita himpun, kejadian diterimanya intimidasi oleh 2 orang wartawan daerah di Bandar Lampung itu terjadi pada Senin kemarin, tepatnya di 24 Januari. Kala itu, 2 wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik di kantor BPN mendapatkan intimidasi terkait larangan untuk meliput, di mana saat itu peristiwa yang sedang ia liput merupakan sebuah aksi dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan terkait penerbitan sertifikat tanah yang tak kunjung selesai dari tahun 2017 lalu. Saat itu, kedua oknum petugas keamanan, dalam artian ini adalah satpam, memergoki mereka berdua, kemudian merampas alat rekam baik itu handphone maupun handycam kala itu, dan dimintai untuk dihapus atas dasar privasi kelembagaan. Seperti itu sih kronologinya. Soma, kemudian seperti apa sikap atau langkah dari 2 jurnalis yang diduga mengalami kekerasan saat meliput ini? Iya, atas dasar penerimaan intimidasi tersebut, 2 wartawan yang dimaksud kemudian 1 hari setelahnya melaporkan kepada Polresta Kota Bandar Lampung untuk segera ditangani secara hukum atas proses intimidasi tersebut. Karena berdasarkan pengakuan wartawan yang terlibat, selain proses intimidasi, terdapat pula kerusakan alat rekam dari salah satu dari mereka kala itu karena proses perampasan. Nah, atas dasar laporan tersebut, organisasi profesi wartawan juga mendukung sikap yang sudah dilaksanakan oleh wartawan yang terintimidasi dan melayangkan proses legal opinion tersebut yang seperti dinarasikan tadi. Proses legal opinion tersebut diajukan supaya proses intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan diusut tuntas. Baik, Soma, kemudian apa respons dari pihak Polresta Bandar Lampung sendiri mengenai adanya 2 wartawan yang diduga dianiaya ini? Iya, Polresta Kota Bandar Lampung dalam hal ini melalui Kanit Reskrim mensupport atas legal opinion yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan, dan pihak kepolisian berjanji akan mengurus kasus intimidasi tersebut secara profesional berdasarkan barang bukti, saksi, dan kejadian-kejadian yang sebenarnya. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Vincentius Somafer, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sigi menerima sejumlah laporan masyarakat di hunian tetap atau Huntap POM BW terkait ketidaklayakan hunian tersebut. Hunian tetap tersebut bertempat di Desa POM BW, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi bersama Kadis PU, Kaban PBBD dan Camat Sigi Biromaru langsung bergegas meninjau Huntap POM BW. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Muhammad Salam di sana. Halo, Salam. Halo rekan Firda. Ya. Salam, bisa Anda informasikan tujuan utama dari peninjauan Wakil Bupati Sigi ke Huntap POM BW apa? Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Benar sekali, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi meninjau lokasi pembangunan Huntap di Desa POM BW. Samuel pun didampingi Kadis PU, Kaban BPBD dan Camat Sigi Biromaru. Hal itu dilakukan untuk gerak cepat menyelesaikan permasalahan di Huntap POM BW. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi juga melihat secara langsung di mana saja lokasi pembangunan rumah ibadah, pasar, sekolah, puskesmas maupun tempat UMKM.
Samuel mengatakan dalam waktu dekat pihak pengembang dan konsultan pembangunan Huntap POMBW akan segera mengukur luas untuk rumah masuk ke lokasi Huntap, itu akan segera ditindaklanjuti. Jelas Samuel, rekan Firda. Kemudian saat peninjauan beliau di sana begitu, Wabub juga berkeliling ke Huntap-Huntap milik PUPR ini dan menemukan ada sejumlah bangunan yang rusak. Bagaimana respon dari Wabub sendiri melihat hal ini? Baik, benar Wakil Bupati Sigi Samuel melihat sejumlah bangunan yang rusak adalah Huntap milik Kementerian PUPR sendiri. Lokasinya itu berada di bagian utara kawasan Huntap POMBW. Salah satu bangunan milik PUPR di Blok K nomor 18 tidak layak huni. Pasalnya, dinding sebelah kiri bangunan tersebut berlubang. Selain itu bagian pondasinya juga mengalami patah. Sehingga kondisi bangunan Huntap itu harus dibongkar kembali sebelum diserah terimakan kepada masyarakat. Wakil Bupati Sigi pun mengungkapkan akan melakukan koordinasi dengan pihak pengembang dan Kementerian PUPR terkait sejumlah unit bangunan Huntap yang mengalami kerusakan. Laporan masyarakat itu ditindaklanjuti dan yang jelas konstruksinya itu miring. Seharusnya kan posisi bangunan harus lurus, ungkap Wakil Bupati kepada Kadis PU Sigi. Intinya akan ditindaklanjuti semua laporan masyarakat ini. Kemudian tambah Samuel, mantan Kadis Koperasi UMKM itu memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi untuk segera mengecek dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian PUPR. Sementara itu Kadis PU yang juga ikut dalam rombongan Wakil Bupati Sigi mengatakan pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR. Mantan Sekdis PU Sigi itu menyebutkan kantor tim pendamping Kementerian PUPR Sigi itu juga berada di satu lokasi dalam hunian tetap POMBW itu. Hal itu untuk memudahkan mereka dalam pemantauan dan pengawasan Huntap sendiri, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Muhammad Salam atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Salam juga sudah menghimpun keterangan dari Samuel Yansen Ponggi, Wakil Bupati Sigi. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi ada beberapa tuntutan masyarakat yang tidak boleh kita anggap sepele, kita harus segera juga tindak lanjuti. Kalau persoalan air menurut saya sudah mau tuntas ya, karena kita sudah mau peresmian ini. Begitu juga listrik yang menjadi tanggung jawab pengembang dan ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dari jalan ke sini, tapi tidak banyak. Itu nanti masuk dalam pengusulan. Tapi ada yang paling penting dan menurut masyarakat tadi itu butuh secepatnya informasi, yaitu lahan untuk rumah ibadah, masjid maupun gereja. Dan hari ini kita, terima kasih Pak Konsultan sudah menunjukkan inilah nanti lokasi kawasan masjid. Silakan diputar. Ya, ini nanti kawasan masjid. Kemudian di seberangnya sana itu kawasan gereja. Tinggal ukurannya. Jadi hari ini saya sampaikan dalam waktu dekat pihak konsultan akan segera mengukur, sehingga berharap untuk rumah ibadah ini, kalau memang masyarakat sudah merasa perlu, maka tentu ada partisipasi atau swadaya masyarakat nanti untuk rumah ibadah, masjid maupun gereja. Kita tahu bersama dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga doakan kami, pemerintah Ridwan Kamil akan dapat dengan baik mengatur dengan baik segala sesuatu. Termasuk kalau akhirnya masyarakat mau swadaya dulu, ya. Karena belum masuk dalam perencanaan, karena sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kami atas nama pribadi-pribadi nanti, kita sama pemerintah bisa berpartisipasi, termasuk masyarakat pengembang di sini, ya. Kira-kira itu dulu. Karena memang bulan suci Ramadan tidak lama lagi, dan masyarakat POMBW sudah tinggal di sini 815 kepala keluarga, ya. Dari 972 yang rumah siap, sudah ada 815. Jadi kita harus juga dalam hal ini tadi masyarakat bisa cepat. Hari ini kami buktikan bahwa Irwan Samuel bekerja. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Obong Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah Grace Karundeng, warga Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang meninggal dunia di Kanada akhirnya tiba di rumah duka Air Madi di Minahasa Utara pada Jumat 28 Januari. Jenazah Grace Karundeng disambut isak tangis keluarga. Tak hanya keluarga, haru biru juga dirasakan oleh para pelayat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribus di sana. Halo, Arthur. Ya, selamat siang. Arthur, bisa Anda informasikan bagaimana suasana rumah duka dari jenazah Grace, dari keluarga Grace Karundeng ini? Ya, terima kasih. Tiba dari Kanada pada kemarin hari Jumat, tiba pukul 10 sore kita di Bandara Samratulangi, kemudian dibawa ke rumah duka yang berada di sekitar pukul, dan tiba di rumah duka sekitar pukul 12 siang. Jadi jenazah dari Grace Karundeng, mahasiswa asal Minahasa Utara yang meninggal dunia di Kanada, disambut isak tangis keluarga, bukan hanya keluarga yang berduka, tapi juga warga Minahasa Utara. Itu dibuktikan dari banyak pelayat datang ke kita, banyak pula pejabat yang hadir, diantaranya Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jauhnya Ganda, juga kemarin nampak istri dari Wakil Wali Kota Manado, Ibu Irene Pinantoan, dan juga beberapa waktu lalu Bupati Sitaro, Ibu Ilva. Jadi suasana di rumah duka sangat penuh dengan rasa iba, sangat menyedih, penuh dengan suasana kesedihan, dan para pelayat terus saja berdatang untuk menghibur keluarga dan memberi kekuatan kepada demikian. Arthur, apakah saat ini sudah diketahui penyebab kematian dari mahasiswa Grace Karundeng ini? Ya, jadi informasi yang dihimpun Tribun Manado ini, Grace ini ditemukan meninggal di wilayah apartemen yang ada di Richmond Hill, Ontario, Kanada. Jadi penyelidikan penyebab kematian dari Grace ini dilakukan oleh aparat kepolisian Kanada. Jadi dari aparat kepolisian Kanada sudah mengirimkan hasil otopsi kepada keluarga. Namun dari pihak keluarga belum mau mengungkap apa penyebab dari kematian anak mereka. Jadi dari ibu Grace, yaitu Ibu Tessie Karundeng Sanchez, hanya menyatakan bahwa keluarga sudah ikhlas penyebab kematian Grace Karundeng. Kemudian dari ayah Grace juga menyatakan bahwa putrinya tidak alami sakit apa-apa, hanya dia masih enggan untuk mengungkap penyebab kematian
keris. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Arthur Rompis. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan pedagang pernak-pernik khas umat Tionghoa yang berada di Pasar Lama Tangerang meraup keuntungan berlebih menjelang Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili. Salah satu pedagang yang meraih keuntungan berlebih jelang perayaan Imlek yakni Wahyu, yang mengaku omset pendapatannya meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Warta Kota Live ada Gilbert Semsandro di sana. Halo Gilbert. Ya, baik Firda. Ya. Gilbert, bisa Anda informasikan sejak kapan pendapatan pernak-pernik dagangan dari Wahyu ini meningkat 3 kali lipat? Ya, baik Firda. Menjelang perayaan Imlek, Tahun Baru Imlek yang akan datang pada 1 Februari 2022 nanti, ratusan masyarakat mendatangi kawasan Pasar Lama Kota Tangerang untuk memburu pernak-pernik Imlek pada yang dijual di pasar tersebut. Dan salah satunya sudah mewawancarai salah seorang pedagang pernak-pernik Imlek di Pasar Lama Kota Tangerang, yaitu Wahyu, yang mengaku sudah mendapatkan peningkatan pendapatan sejak 2 pekan sebelum perayaan Imlek atau sejak pekan lalu, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2018 lalu. Dan nantinya peningkatan pendapatan dari penjualan pernak-pernik Imlek itu akan terus meningkat secara bertahap sejak 2 pekan lalu sampai sekarang, dan puncaknya berada pada H-1 sebelum Imlek atau pada tanggal 31 Januari 2022 nanti. Begitu Firda. Gilbert, mungkin bisa Anda informasikan terkait perbedaan pendapatan dari Wahyu sendiri sebelumnya di tahun 2021 dan juga di tahun ini? Ya, Firda. Untuk perbedaan pendapatan memang diakui Wahyu lebih banyak pada tahun ini, yang merupakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 3 kali lipat. Hal itu disebabkan karena menurut Wahyu pada tahun kemarin pandemi COVID-19 di Kota Tangerang sedang dalam masa puncak, dan tahun ini kondisi pandemi COVID-19 di Kota Tangerang sudah mulai membaik. Dan perbedaan pendapatan itu dialami Wahyu hingga 3 kali lipat, yang mana pada tahun lalu, perayaan Imlek pada tahun lalu, Wahyu untuk mendapatkan 100 atau 150 ribu pendapatan dalam 1 hari aja masih sulit. Namun pada tahun ini, sejak 2 pekan lalu, pendapatan Wahyu sudah berada di angka 200 ribu dan terus meningkat secara bertahap setiap harinya. Hingga sampai saat ini, pendapatan Wahyu per hari minimal 500 di atas 500 ribu rupiah. Dan menurut Wahyu pada saat nanti puncak perayaan Imlek, penjualan Imlek, pernak-pernik itu pada tanggal 31 Januari akan bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah dalam 1 hari. Karena banyaknya masyarakat yang memburu pernak-pernik Imlek itu semakin di hari terakhir hari perayaan Imlek nanti. Begitu Firda. Gilbert, pernak-pernik apa saja yang paling banyak dicari oleh masyarakat di sana? Iya, Firda. Untuk jenis pernak-pernik beragam yang diburu masyarakat di para pedagang di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang ini. Yang paling banyak dicari pastinya adalah angpau. Pasalnya penjualan jenis angpau itu berbagai macam jenis dan variasi. Khususnya angpau khusus anak-anak yang memang sesuai dengan siu pada tahun baru nanti, yaitu siu macan, namun motif dari angpau tersebut beda-beda. Jadi yang paling banyak diburu masyarakat itu angpau. Dalam sehari Wahyu bisa mengalami penjualan angpau hingga 5-10 pak. Yang mana satu paknya berharga Rp10.000. Selain angpau, ada juga dari lampion. Lampion sendiri memiliki berbagai jenis, ada lampion yang besar, ada juga lampion yang tingkat 1, tingkat 2 ataupun yang disusun sehingga 3 tingkat. Selain itu ada juga tempelan-tempelan gambar siu pada tahun ini, yaitu siu macan. Baik itu yang jenis kelamin. Selain itu, penjualan pendapatan Wahyu juga meningkat dari penjualan hiasan-hiasan gantungan atau pohon angpau yang ada, dan juga khas dari umat Tionghoa ketika memasuki hari raya tahun baru Imlek untuk memeriahkan acara Imlek itu sendiri. Begitu Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Gilbert Simsandro atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Gilbert juga sudah menghimpun keterangan dari pedagang pernak-pernik pasar pernak-pernik Imlek di Pasar Lama Tangerang bernama Wahyu. Berikut liputannya untuk Anda. Saya baru ada 5 tahun berarti. 5 tahun ya? Iya. Nah sejauh ini antusiasnya seperti apa kalau jelang Imlek kayak gini nih? Emang ini mah keadaan lagi COVID ya, emang kurang sih, kurang dikit. Gitu. Nah sejauh ini apa yang pernak-pernik yang paling banyak dicari sama mungkin pembeli sendiri? Sio, tempelan sio. Bisa jelasin seperti apa tuh? Kayak gimana contohnya? Sio kayak ya sio. Sekarang kan sio macan, kayak gini macan. Kayak gini macan nih, cewek cowok sio tempelan. Berarti setiap tahun setiap sio berubah ya? Kalau sio berubah, setiap tahun berubah. Yang maksudnya yang didagangkan pun berubah, bervariasi ya? Iya. Dan kalau yang netral emang tahun ke tahun bisa. Kalau netral kan modal tulisan hook, oke, netral sepanjang masa. Tahun ke tahun oke lah. Tapi yang sering dicari sama pembeli itu atau masyarakat itu selain tempelan apa aja? Aksesoris buat ruang tamu, depan pintu. Contohnya seperti mana? Ya kayak gini lah, kayak lampion susun 5, lampion susun 3, 4, hiasan aja gitu. Untuk penjualan sendiri untuk tahun kemarin itu dengan tahun sekarang lebih meningkat mana? Lebih meningkat tahun ini. Tahun kemarin lagi gencar-gencarnya corona. Iya. Nah, kepulangan modal juga udah syukur. Omsetnya berapa sih sehari? Ini kalau buat ini? Gimana? Rata-rata berapa? Rata-rata 300 sampai omset doang itu mah. Itu udah mulai naik dari kapan? Minggu ini. Berarti 2 minggu sebelum Imlek ya? Iya. Hitungannya. Berarti dari dari Capko kalau nggak salah. Capko apa Caip itu? 15 sebelum Imlek itu Capko nah. Udah mulai lah. Biasanya sampai kapan nih masih tinggi penjualannya? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Duku Komering memiliki rasa yang manis, berkulit tipis, daging buah yang tebal dengan bijinya yang kecil. Tak heran jika varietas tersebut paling terkenal dan digemari oleh banyak masyarakat. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, tanaman yang berbuah musiman itu tumbuh subur di wilayah Komering, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan. Informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci di sana. Halo, Nando. Ya, halo, selamat siang rekan Firda. Ya, Nando, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi Duku Komering yang ada di Desa Pantai, Kecamatan SP Padang? Oke Firda, untuk Duku Komering ini sendiri di Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Lubuk dan SP Padang. Di 2 lokasi tersebut memang mayoritas masyarakatnya memiliki kebun duku yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk Tribun Sumsel sendiri kemarin sudah menyambangi salah satu desa penghasil duku terbesar di SP Padang, yaitu Desa Pantai. Di sana terdapat sekitar 500 kakak, di mana setiap kakak memiliki kebun duku dari mulai 10 batang hingga 120 batang, karena setiap batang itu jika dijual kepada pemborong harganya beda-beda, Firda, mulai dari 1 juta hingga 2 juta rupiah, Firda. Berapa banyak hasil duku yang dapat dipanen di setiap panennya, Winando? Oke Firda, kemarin saya juga sudah menanyakan langsung kepada salah satu pemborong atau pembeli duku. Jadi mereka ini membeli duku dari petani yang ada di Desa Pantai. Untuk setiap pohonnya, Pak Anto ini saat disambangi mengatakan dalam 120 batang dirinya membeli dengan harga 150 juta dengan hasil setiap batang antara 15 hingga 25 peti. Setiap petinya sendiri memiliki berat yang masing-masingnya sama, yaitu 13 hingga 14 kg. Jadi untuk 120 batang yang dipanen oleh 35 pekerja, dia bisa mendapatkan 5 truk dengan hasil di atas 500 peti, Firda.
Untuk tujuan penjualan duku Komering Ilir ini, Komering sendiri, kemana saja tujuannya? Oke, Firda, untuk harga jualnya sendiri untuk satu peti, jika dijual di daerah sini atau di Palembang khususnya, yaitu harga jualnya 150.000 per peti. Namun, jika dijual langsung atau dibawa langsung ke Jawa seperti Jogja dan Semarang, harga jualnya bisa di atas 200.000 Firda. Jadi untuk penjualan sendiri rata-rata selain ke Palembang untuk hasil yang biasa, untuk hasil duku yang ukuran kecil, namun untuk ukuran besar atau super itu dikirim langsung ke Jawa, yaitu antara lain Jogja dan Semarang Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Winando Da Vinci atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Winando juga sudah menghimpun keterangan dari pemborong duku Komering bernama Anto. Berikut liputannya untuk Anda. Kak, ini setiap tahun borong di desa pantai ini atau cak mana, Kak? Oh, setiap tahun, kadang-kadang setiap tahun. Kak, kalau banyaknya pohon yang kita borong ini berapa banyak? 120 batang. 120 batang. Jadi hitungan pohon kita borong tuh, Kak? Itu pohon borongannya 150 juta. 150 juta ya, 150 batang. Iya. Jadi sejuta sebatang. Iya. Kak, kalau untuk satu batang ini biasanya menghasilkan berapa banyak? Kadang-kadang juga kadang ada 15, ada yang 10, ada yang 25. Oh, tidak tentu ya, Kak? Tidak tentu, tetap. Tapi untuk tahun ini banyak ya, Kak? Insya Allah banyak. Insya Allah banyak ya, Kak? Kak, kalau misal dalam satu batang 10 peti. Satu peti berapa kilo, Kak? Satu peti 13,8. 13,8. Harga jual kita? Harga jual 150. 150. Ke mana ini, Kak, kita jual? Langsung ke bos. Di mana? Di Kijang. Oh, Kijang. Tidak langsung ke Jawa, tidak? Jawa juga. Ini langsung ke Jawa. Oh, langsung ke Jawa ya, Kak? Iya. Jadi kalau misal 120 batang ini berapa truk lah, Kak, kita dapat? Sekitar 5 truk. 5 truk ya, Kak, ya? Kak, kalau keuntungan dewe, Kak, cak mana, Kak? Selama kita borong ini, Kak? Nengok keadaan juga, nengok hasilnya. Oh, kalau 1 kali lipat bisa ya, Kak, ya? Bisa. Oh, bisa ya, Kak, ya? Oke. Kak, katanya belakangan ini harga duku naik lagi ya, Kak? Iya, 150. 150. Tadinya, Kak? Tadinya 110. 110. Berapa hari yang lalu lah itu? Seminggu yang lewat. Seminggu yang lewat 110. Ini udah naik lagi ya, Kak, ya? Udah naik lagi. Oke. Sudah barangnya sudah nak habis. Oh, permintaan masih banyak, Kak? Masih banyak permintaan. Kak, kalau misal 105 borongan kita tuh termasuk karyawan ini, Kak? Iya. Dalam sehari habis, Kak? 120 batang. Tidak habis. Tidak, ya? 4 hari. Panennya ya? Panennya. Oh. Oke. Kak, katanya 2 tahun yang lalu katanya. Ratusan peserta mengikuti lomba perahu ces di Sungai Barito, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala pada Sabtu 29 Januari. Adu kecepatan perahu kecil dengan mesin penggerak ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala ke-62. Total ada 117 peserta dari berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan berlomba menaklukkan lintasan sepanjang 1.500 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Tabri di sana. Halo Tabri. Iya, halo Firda. Tabri, bisa Anda informasikan bagaimana antusiasme peserta dan penonton dengan adanya ajang ini? Oke, Firda, dapat disampaikan bahwasanya hari ini Pemkab Barito Kuala melalui Disporbudpar setempat menggelar perlombaan balap perahu ces atau perahu kecil dengan menggunakan penggerak mesin. Jadi ada sekitar 117 peserta yang ikut berpartisipasi. Mereka ini berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Yang terutama ada di Kabupaten Barito Kuala, kemudian Tapin, HST, HSS, dan juga sejumlah peserta dari Kecamatan Alalak. Antusias pada gelaran ini cukup tinggi, tidak hanya pada peserta, namun juga masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Mereka berbondong-bondong untuk menyaksikan perlombaan adu kecepatan ini karena cukup menarik. Selain itu, masyarakat lokal juga masih sangat erat kaitannya dengan budaya atau keseharian di air. Maka dari itu, perlombaan alat transportasi di air ini sangat tinggi antusiasnya. Seperti itu. Tabri, apakah ada spesifikasi khusus atau kriteria khusus untuk bisa ikut dalam ajang ini?
Iya, untuk bisa mengikuti ajang ini memang ada spesifikasi khusus, terutama pada badan perahu itu harus menggunakan kayu ulin atau lebih dikenal dengan kayu besi. Kemudian untuk cc atau besaran mesin itu juga ditentukan sekitar ada 460 HP hingga 480 HP. Kemudian peserta juga harus mengenakan life jacket sebagai safety first jika terjadi kecelakaan saat melintas di areal balap. Seperti itu. Selain dalam rangka hari jadi Barito Kuala ke-62 ini, apa tujuan lain dari berlangsungnya perlombaan ini, Tabri? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, Kabupaten Barito Kuala sangat kental masih kebudayaannya dengan air atau aktivitas masyarakat itu banyak menggunakan transportasi air, sehingga adu kecepatan balap perahu ini bisa menjadi salah satu pengembangan pariwisata yang ada di sini. Selain itu, ajang ini juga menjadi momentum silaturahmi antara joki maupun pecinta balap perahu itu sendiri. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Tabri, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Tabri juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Pariwisata Disporbudpar Barito Kuala, Didi Kaharudin. Berikut liputannya untuk Anda. Lomba balap chess ini memang pertama kali diadakan Pemkab Barito Kuala untuk Barito Kuala pertama kali dalam rangka memeriahkan hari jadi. Pesertanya juga ternyata sangat antusias. Begitu kami buka pendaftaran cepat sekali penuh. Peserta ada sekitar kurang 117 peserta, terdiri dari ada yang dari Kabupaten Barito Kuala sendiri, kemudian dari daerah tetangga seperti dari Kabupaten Tapin, dari HST, dan juga dari HSS ada juga pesertanya. Kalau tujuan lain nih Pak dari perlombaan ini mungkin ada? Oh ya, harapannya apabila ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik, kedepannya bisa berubah menjadi skop yang lebih besar gitu. Kedepannya kita harapkan bisa skop lebih besar, bisa masuk dalam event kepariwisataan, pengembangan pariwisataan Barito Kuala nantinya kita harapkan. Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pelepasan ratusan ekor burung, 100.000 ekor ikan nila, dan seekor musang di Danau Buyan, Kecamatan Sukasada, Buleleng pada Sabtu 29 Januari pagi. Pelepasan hewan ini merupakan serangkaian perayaan Rahina Tumpak Uye atau Tumpak Kandang. Tumpak Uye dirayakan oleh umat Hindu setiap 6 bulan sekali sebagai salah satu wujud ungkapan rasa terima kasih manusia kepada binatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Ratu Ayu Asri. Halo Ratu. Ya, halo, selamat siang rekan Firda. Ayo, bisa Anda informasikan bagaimana perayaan Rahina Tumpak Uye atau Tumpak Kandang di Buleleng ini? Baik, Firda, dapat saya laporkan bahwa tadi pagi, Sabtu 29 Januari, pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kegiatan persembahyangan Rahina Tumpak Uye dan pelepasan ratusan ribu ekor burung serta 100.000 ekor ikan nila di Danau Buyan, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Kegiatan ini juga dilakukan oleh Bupati dan Wali Kota Sebali di daerahnya masing-masing, sesuai dengan instruksi nomor 1 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali tentang perayaan Rahina Tumpak Uye dengan upacara Danu Kerti sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Di mana untuk Pemkab Buleleng dalam waktu yang sama juga melaksanakan pelepasan ratusan ekor ikan nila dan burung di Danau Tambilingan, Kecamatan Banjar. Bupati juga telah menugaskan seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab Buleleng untuk melaksanakan perayaan Rahina Tumpak Uye ini dengan melepas binatang di perkantoran atau lingkungan masing-masing. Demikian, Firda. Ayo, apa sebenarnya makna dari perayaan Rahina Tumpak Uye atau Tumpak Kandang ini? Baik, Firda, Tumpak Uye dirayakan oleh umat Hindu setiap 6 bulan sekali sebagai salah satu wujud ungkapan rasa terima kasih manusia kepada binatang atau satwa, baik secara skala maupun niskala untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh kehidupan. Kegiatan ini sudah diwariskan oleh para leluhur atau pelingsir sejak berabad-abad lalu, namun belum pernah dijadikan sebagai sebuah kebijakan oleh pemerintah, sehingga warisan tersebut kerap tidak dilaksanakan secara berkelanjutan oleh generasi penerus.
Untuk itu, Gubernur Bali mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2002 itu agar kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keharmonisan alam dan budaya. Demikian, Firda. Kemudian, Ayu, untuk hewan jenis apa saja yang dilepaskan di Danau Buyan untuk perayaan Tumpak Uye ini? Baik, Firda, dalam perayaan Rahina Tumpak Uye tadi, Pemprov Bali melepaskan 100.000 ekor ikan nila dan 181 ekor burung, di mana untuk burung yang dilepaskan didominasi dari jenis cerupcuk sebanyak 70 ekor, burung kutilang 70 ekor, dan sisanya burung tekukur dan burung hantu. Khusus untuk burung hantu, pelepasannya dilaksanakan pada Sabtu malam nanti. Burung-burung ini dipilih karena berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh BKSDA Bali, ketersediaan pangan di wilayah Danau Buyan tercukupi. Wilayah Danau Buyan juga menjadi habitat asli dari burung-burung tersebut. Burung dan ikan yang dilepaskan merupakan hasil penyerahan dari masyarakat serta hasil budidaya yang dilakukan oleh BKSDA Bali. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Ayu, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Siap, Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serentak melakukan gerakan penanaman pohon dalam rangka reboisasi lahan pasca tambang di lahan eks tambang di samping Terminal VVIP Bandara Depati Amir pada Jumat 28 Januari pagi. Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan, kegiatan penanaman dilakukan atas inisiatifnya bersama dengan antara Kapolda dengan dirinya untuk peduli terhadap lingkungan bekas tambang ilegal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama. Halo Riki. Halo rekan Riki. Ya, halo. Riki, bisa Anda informasikan apa tujuan dari penanaman reboisasi di sana? Ya, baik, Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Bangka Belitung melakukan reboisasi atau penanaman kembali bibit pohon sebanyak 1.500 bibit. Ini tujuan penanaman ini untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang timah yang berada di dekat Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang. Kita ketahui bahwa aktivitas tambang yang sering marak terjadi di Bangka Belitung ini seringkali merusak lingkungan sehingga wilayah daerah yang dekat dengan fasilitas umum sangat dijaga dari aktivitas tambang ilegal, sehingga pemerintah daerah bersama dengan unsur TNI Polri dan pihak swasta dan instansi lainnya berusaha untuk menanami kembali pohon-pohon yang telah ditambang dengan ilegal oleh para penambang liar. Begitu, Firda. Total ada berapa jumlah bibit dan lahan yang ditanami oleh pihak di sana? Untuk penanaman bibit yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebanyak 1.500 batang dengan luas wilayah 5 hektar untuk satu titik. Sementara untuk titik lainnya ada di kabupaten lain yang ada 7 kabupaten di Provinsi Bangka Belitung serentak ditanami pada hari yang sama dengan jumlah bibit yang ribuan juga. Tujuannya juga sama untuk menghidupkan kembali lahan bekas tambang timah yang sudah tidak bermanfaat dan untuk mencegah tidak kembali ditambang kembali sehingga harus ditanami oleh pepohonan. Begitu tujuan pemerintah melakukan gerakan serentak penanaman pohon, Firda. Riki, sampai kapan kegiatan penanaman pohon ini akan berlangsung? Tentunya untuk usai melakukan penanaman ini perlu proses panjang agar pohon ini bisa hidup, karena banyak kegiatan seremoni seperti yang dilakukan pemerintah ini seringkali setelah penanaman lahan itu dirusak kembali atau ditambang kembali, sehingga harus dilakukan pengawasan rutin oleh pemerintah daerah maupun instansi TNI Polri. Dan kegiatan reboisasi ini dikatakan akan terus berjalan hingga 3 tahun ke depan, sembari mereka mengawasi pohon-pohon yang telah ditanam dan akan memberikan sanksi bagi mereka yang kembali merusak lingkungan setelah dilakukan penanaman oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Begitu, Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Riki juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Berikut liputannya untuk Anda.
Ini adalah inisiasi kita bersama berawal dari berhubung via telepon sebagai bentuk rasa melampiaskan keprihatinan kita, di mana kita sangat banyak melihat lingkungan-lingkungan kita yang rusak akibat penambangan yang secara ilegal, dan ini salah satu bentuk daripada kita bagaimana kita melestarikan lingkungan kita dan kita menjaga lingkungan kita ini, memperbaiki daripada lahan-lahan kita yang rusak karena pertambangan. Tim Reserse Kriminal Polres Serang Kota sepakat melanjutkan proses penyidikan dalam kasus pemerkosaan gadis difabel di Kota Serang, Banten. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Serang Kota KP David Adi Kusuma. Diketahui bahwa penyidikan awal terhadap kasus pemerkosaan gadis difabel telah dihentikan oleh Polres Serang Kota dan menimbulkan reaksi dari publik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati di sana. Halo Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners ya. Milda, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda saat di lokasi saat gelar perkara khusus di Polres kemarin digelar? Ya, berdasarkan pantauan di lokasi pada saat gelar perkara khusus, yaitu yang berlangsung pada hari Jumat pagi, bahwasanya pihak kepolisian Polres Serang Kota bersama dengan Bid Propam Polda Banten, kemudian bagian pengawasan penyidikan di Treskrimum Polda Banten dan Bidkum Polda Banten itu hadir di acara tersebut dalam acara gelar perkara khusus. Nah, selain itu juga dari pihak korban dan juga pelaku dihadirkan dalam gelar perkara khusus tersebut. Nah, kemudian setelah gelar perkara khusus tersebut diselenggarakan, pihak kepolisian sepakat untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap para tersangka tersebut, dan akhirnya tepatnya pada Jumat malam pihak kepolisian memutuskan bahwasanya kedua tersangka tersebut kembali ditahan terhitung sejak Jumat malam begitu. Nah, selain itu juga saat konferensi pers di Polres Serang Kota pada hari Sabtu hari ini, bahwasanya dua orang tersangka tersebut sudah ditahan di Polres Serang Kota untuk kemudian dilaksanakan proses hukumnya kembali begitu rekan Firda. Milda, bagaimana kelanjutan dari proses hukum kasus ruda paksa difabel ini? Ya, hasil gelar perkara khusus kemarin bahwasanya pihak kepolisian akan melakukan penerbitan proses penugasan lanjutan, kemudian melakukan penyidikan lanjutan, menurunkan surat perintah penahanan terhitung sejak tadi malam begitu rekan Firda. Dan kemudian juga pihak kepolisian akan segera melakukan koordinasi dengan jaksa pemeriksaan agar sampai pada P21 begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda Niati, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Milda juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Serang Kota, KPP Maruli Achilles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Ayo. Assalamualaikum teman-teman. Gelar perkara luar biasa jaksa sampai P21. Baik, cukup teman-teman ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nana, mewakili kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.